Pembentukan lembaga independen untuk mengelola laba BUMN bukanlah ide yang baru muncul tiba-tiba di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sejak lama, ide ini tak lepas dari pemikiran begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari sang Presiden Prabowo. Pada akhir 1980-an, Sumitro mengusulkan pemerintah membentuk lembaga independen yang menangani penggunaan dana hasil penyisihan 1% hingga 5% laba BUMN. Menurutnya, penyisihan laba perusahaan plat merah tanpa adanya lembaga independen yang mengelola tidak akan efisien. Agar efektif dan efisien, Sumitro mengusulkan agar dana yang besar itu dikumpulkan dan dipusatkan sebagai dana investasi untuk pembinaan gerakan koperasi dan usaha kecil. Ibaratnya, lembaga ini semacam investment trust dan sebagai dana jaminan. Sumitro bahkan berharap lembaga ini dapat turut serta dalam pembelian saham perusahaan swasta. Keuntungan dari saham yang berupa dividen maupun keuntungan penjualan saham nantinya bisa digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat. Sumitro menyarankan agar lembaga berjalan independen serta tidak terikat dengan satu departemen walaupun tetap tunduk pada ketentuan dan pengaturan oleh pemerintah. Selain itu, pengelolanya pun harus profesional. Berkaitan dengan itu, ekonom yang pernah menduduki beragam posisi menteri baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru ini menilai perlu juga dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu diambil dari unsur Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dengan pola tersebut, BUMN menyetor 1 hingga 5% dari laba mereka sebagai dana investasi kepada lembaga pengelola. Intinya, Sumitro mengingatkan agar tak diatur-atur oleh menteri yang bersangkutan. Di sisi lain, ide membentuk lembaga pengelolaan laba BUMN sebenarnya sudah Sumitro sampaikan kepada pemerintah lewat Menteri Keuangan kala itu JB Sumarlin. Namun idenya ditolak halus karena dianggap belum waktunya. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Pembina Pengusaha Kecil Subiakto Cakrawardaya mengatakan pihaknya sedang mempelajari ide yang diusulkan Sumitro. Tapi tetap saja, usulannya urung terlaksana di tanah air. Imbasnya, Sumitro lalu menyampaikan gagasannya ke pemerintah Malaysia. Tanpa babi bu, idenya langsung dieksekusi. Sumitro memang tak mengumbar lembaga dana investasi apa yang didirikan pemerintah Malaysia, tetapi tersiar kabar bahwa itu adalah Hasanah Nasional Berhad. Kini di tangan Prabowo, ide Sumitro pun direalisasikan lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Meski dihadapi sejumlah tantangan seperti kekhawatiran akan independensi hingga tata kelola dari lembaga ini, tetapi asa sebaiknya tak padam. Bisakah Prabowo mewujudkan cita-cita ayahnya menjadikan Danantara sesukses Hasanah Nasional Berhad Malaysia dan menandingi kejayaan Temasek Singapura? Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia.